Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Aulia Kisti Hairul Rohmah, Nadila Fitriani, Hafidz Muhammad Nazmi, dan saya sendiri Agung Abdi Janugraha. Di sini kami akan membahas terkait auditing the expenditure cycle atau audit siklus pengeluaran. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Di bagian pertama ini kita akan membahas mengenai prosedur penilaian rasio dalam siklus pengeluaran. Selanjutnya ada the expenditure cycle atau siklus pengeluaran. Nah, siklus pengeluaran ini terdiri dari kegiatan yang berkaitan dengan perolehan dan pembayaran barang dan jasa. Untuk kegiatan utama dari siklus pengeluaran ini yaitu ada purchase transaction atau transaksi pembeli. Yang kedua ada cash disbursement transaction atau pengeluaran tunai. Di sini jenis akun yang mempengaruhi audit pada siklus pengeluaran. Nah, siklus pengeluaran, siklus transaksinya terdiri dari merchandise inventory, raw material, purchase, prepaid expense, plan asset, dan another asset. Nah, di sini terdapat pada purchase atau pembelian. Untuk di kreditnya terdapat account payable. Lalu untuk di payment, pembayaran, di debitnya terdapat cash, purchase, diskon purchase. Lalu di kreditnya terdapat account payable. Di sini ada audit objective atau tujuan audit. Nah, untuk menguji kewajaran asersi manajemen pada transaksi dan saldo akun dari siklus pengeluaran. Nah, di sini ada kriteria kewajaran asersi. Yang pertama didukung oleh bukti-bukti yang sah atau bukti yang valid. Nah, yang kedua ini pembukuan dan pelaporan serta dengan standar akuntansi yang berlaku. Lalu di sini ada kategori manajemen. Nah, yang pertama ini ada eksistensi or occurrence atau keberadaan. Nah, di sini tuh mencatat kejadian barang dan jasa dan aktiva produktif yang diterima selama periode berjalan. Nah, untuk yang kedua ada kelengkapan. Nah, kelengkapan di sini tuh pembelian dan pengeluaran kas yang dilakukan selama periode kegiatan periode berjalan yang telah dicatat. Nah, yang ketiga ini ada right dan obligation, yaitu hak dan kewajiban. Nah, perusahaan ini bertanggung jawab atas hutang yang berasal dari pencatatan transaksi pembelian. Yang keempat ada penilaian dan alokasi. Nah, dari semua transaksi pembelian dan pengeluaran kas lalu dinilai dengan GAAP dan di jurnal dan diiktisarkan serta diposting dengan benar. Nah, yang kelima ini ada presentation and disclosure atau pengujian dan pengungkapan. Nah, di sini itu rincian pembelian dan pengeluaran kas mendukung penyajian dalam melakukan keuangan. Ini ada inherent risk including the risk of harm atau resiko inherent termasuk resiko penipuan. Nah, kesalahan penyajian manajemen dalam pengeluaran. Nah, manajemen ini salah saji dalam biaya. Yang pertama ada understated expense atau pengecilan harga atau harganya dikecilkan. Lalu yang kedua ini ada understated payable, yaitu pengecilan hutang atau mengecilkan hutang. Lalu ada faktor salah saji. Faktor salah saji di sini yang pertama yaitu volume transaksinya sangat tinggi. Lalu yang kedua ini ada pembelian tidak sah. Yang ketiga penyalahgunaan. Yang keempat adalah duplikasi pembayaran.
Selanjutnya ada analytical procedure atau prosedur analitis. Nah, prosedur analitis itu sendiri yaitu hal yang efektif dalam mengidentifikasi akun-akun siklus pengeluaran yang mengandung salah saji. Nah, resiko dari prosedur analitis ini yaitu merupakan resiko deteksi bahwa produser tersebut akan gagal dalam mengidentifikasi kekeliruan dan kesalahan dalam pengujian. Yang pertama ini ada akun payable. Nah, di akun payable ini mempunyai rumus. Rumusnya itu rata-rata hutang usaha dibagi dengan pembelian lalu dikali dengan 365. Nah, pengalaman sebelumnya atas jumlah hari pertukaran hutang usaha dipadukan dengan pengetahuan tentang pembelian sekarang dapat bermanfaat dalam mengestimasi hutang periode berjalan. Semakin pendek periode menunjukkan masalah kelengkapan. Nah, yang kedua ini ada cost of goods sold to account payable. Nah, di sini tuh ada rumusnya juga. Rumusnya itu pokok penjualan dibagi dengan utang usaha. Nah, jumlah ini akan berubah sekitar dengan jumlah persentase dari tahun ke tahun kecuali perusahaan mengubah kebijakan pembayarannya. Lalu yang ketiga ini ada payable as percentage of total asset. Rumusnya yaitu hutang usaha dibagi dengan total aktiva. Nah, saldo hutang usaha di luar neraca ini bermanfaat dalam membandingkan dengan data industri perusahaan. Rasio yang signifikan tentunya dapat menunjukkan salah kelengkapan. Nah, yang terakhir ini ada current ratio. Current ratio ini mempunyai rumus. Rumusnya adalah aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, kenaikan yang signifikan atas rasio lancar dapat dibandingkan dengan pengalaman tahun sebelumnya. Dapat menunjukkan masalah kelengkapan, namun hal ini dapat mempengaruhi oleh perubahan aktiva. Selanjutnya ini ada consideration of internal control competence atau pertimbangan kompeten pengendalian internal. Yang pertama ini ada counter environment atau lingkungan pengendalian. Nah, bagaimana manajemen bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya perusahaan yang merupakan hal berguna untuk menentukan laporan yang digunakan manajemen untuk mengevaluasi review kinerja perusahaan. Seberapa sering dan seberapa cepat laporan manajemen yang direview oleh keputusan yang didasari atas laporan itu. Nah, yang kedua ini ada risk assessment atau nilai resiko manajemen. Di sini penilaian resiko manajemen yang berkaitan dengan aktivitas siklus pengeluaran, yaitu meliputi pertimbangan atas hal-hal berikut ini. Nah, di sini ada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan arus kas untuk transaksi pembelian, yaitu pembelian kontingensi atau kerugian yang berkaitan dengan komitmen pembelian, terus terjadinya perlengkapan yang penting dan stabilitas pemasok. Nah, selanjutnya ini ada information and communication. Nah, di sini itu pemahaman atas sistem informasi akuntansi yang memerlukan pengetahuan tentang metode pemrosesan data dan dokumen serta catatan yang digunakan dalam pemrosesan transaksi siklus pengeluaran. Nah, di sini juga ada informasi penting yang harus dipahami oleh seorang auditor, yaitu bagaimana pembelian, pembayaran, dan retur yang diawali dengan bagaimana
Transaksi pembelian diperhitungkan ketika barang dan jasa diterima atau barang dikembalikan. Nah, yang terakhir ini ada mentoring atau pemantauan. Nah, pemantauan di sini itu aktivitas pemantauan yang mengharuskan auditor mendapat pengetahuan apabila berlaku mencakup umpan balik yang terus-menerus perusahaan menganggap setiap masalah-masalah pembayaran dan pengiriman di masa depan, dan komunikasi dari auditor eksternal tentang kondisi yang dapat dilaporkan atas keluhan material atas pengendalian internal yang relevan yang selama audit sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Pada audit khusus, akun yang paling banyak menyita waktu untuk diverifikasi oleh pengujian atas rincian saldo adalah akun piutang usaha, persediaan aset tetap, utang usaha, dan juga beban. Nah, 4 dari 5 akun tersebut berhubungan langsung dengan siklus akuisisi dan pembayaran, atau siklus yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi, jika auditor dapat mengurangi pengujian atas rincian saldo akun dengan menggunakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk memverifikasi efektivitas pengendalian internal terhadap akuisisi serta pengeluaran kas, waktu bersih yang dapat dihemat sangatlah besar. Nah, dalam audit yang dilaksanakan dengan baik, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran menerima perhatian yang sangat besar, terutama apabila klien ini memiliki pengendalian internal yang efektif. Nah, untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi itu atas transaksi siklus akuisisi dan pembayaran itu dibagi ke dalam 2 bidang. Yang pertama itu adalah pengujian akuisisi yang meliputi 3 dari 4 fungsi yang sebelumnya kita sudah bahas, yaitu memproses pesanan pembelian, penerimaan barang dan jasa, dan serta mengakui kewajiban. Lalu yang kedua adalah pengujian pembayaran yang menyangkut fungsi keempat, yaitu memproses dan mencatat pengeluaran kas. Nah, untuk mengilustrasikan metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran, kalian bisa lihat di gambar 18 strip 2, di mana ini merupakan metodologi yang sama dengan yang digunakan pada bab-bab sebelumnya atau materi sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, kami akan bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Baik, dari gambar 18 strip 2 kita bisa lihat bahwa tahap yang pertama adalah memahami pengendalian internal, di mana auditor ini harus memahami pengendalian internal untuk siklus akuisisi dan pembayaran sebagai bagian dari pelaksanaan prosedur penilaian risiko. Nah, di sini auditor memahami pengendalian internal bisa dengan mempelajari bagian arus klien, mereview kuesioner pengendalian internal, atau serta melaksanakan pengujian walkthrough untuk transaksi akuisisi dan pengeluaran kas. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah menilai risiko pengendalian yang direncanakan, di mana di sini ada beberapa pengendalian internal yang perlu dipertimbangkan oleh auditor. Yang pertama adalah otorisasi pembelian. Di sini otorisasi yang tepat untuk melakukan akuisisi akan memastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh itu demi memenuhi tujuan perusahaan yang diotorisasi dan menghindari akuisisi item yang berlebihan atau tidak diperlukan. Nah, sebagian besar perusahaan juga mensyaratkan tingkat otorisasi itu untuk jenis akuisisi yang berbeda atau nilai uang yang berbeda. Sebagai contohnya, misalkan akuisisi aset tetap itu melebihi batas nilai uang yang telah ditentukan memerlukan persetujuan Dewan Direksi. Atau contoh lainnya itu item-item yang secara relatif jarang diperoleh seperti polis asuransi dan kontrak jasa jangka panjang itu disetujui oleh pejabat tertentu. Jadi intinya, otorisasi itu disesuaikan dengan jenis akuisisinya dan berapa banyak yang diakuisisi. Nah, setelah permintaan pembelian melalui suatu akuisisi telah disetujui, pesanan pembelian untuk memperoleh barang atau jasa itu harus mulai dibuat. Pesanan pembelian yang dibuat vendor atas item tertentu pada harga tertentu akan dikirimkan pada atau sebelum waktu yang telah ditetapkan.
Biasanya, perusahaan meminta departemen pembelian untuk memastikan kualitas barang dan jasa yang memadai pada harga minimum, agar pengendalian internal itu berjalan lebih baik. Nah, departemen pembelian harus terpisah dari departemen yang mengotorisasi akuisisi atau menerima barang. Semua pesanan pembelian harus dipranomori agar akuntansi itu bisa memulai semua pesanan pembelian yang beredar menjadi lebih mudah dan harus meliputi kolom serta ruang yang cukup guna meminimalkan kemungkinan penghilangan yang tidak disengaja pada formulir ketika barang dipesan. Terus selanjutnya pengendalian yang kedua adalah pengendalian internal terkait pemisahan penyimpanan aset dari fungsi lainnya. Sebagian besar perusahaan meminta departemen penerimaan untuk memulai membuat laporan penerimaan sebagai bukti penerimaan dan pemeriksaan barang. Satu salinan biasanya diserahkan ke gudang bahan baku dan yang lainnya itu ke departemen utang usaha yang memerlukan informasinya. Nah, untuk mencegah pencurian dan penyalahgunaan, barang tersebut harus dikendalikan secara fisik dari saat penerimaan hingga penggunaan atau pelepasannya. Nah, personil di departemen penerimaan itu harus independen dari ruang penyimpanan dan departemen akuntansi. Dan terakhir, catatan akuntansi juga harus mentransfer tanggung jawab atas barang setiap kali barang itu dipindahkan dari penerimaan ke penyimpanan, dari penyimpanan ke manufaktur, dan seterusnya. Selanjutnya, pengendalian internal yang ketiga adalah pencatatan yang tepat waktu dan review independen atas transaksi. Di sini, beberapa perusahaan mencatat kewajiban atas akuisisi dibuat atas dasar penerimaan barang dan jasa. Nah, dalam perusahaan lain juga ada juga yang mencatat ditangguhkan hingga faktur vendor diterima. Jadi dalam kedua kasus, departemen utang usaha itu umumnya bertanggung jawab untuk memverifikasi kelayakan akuisisi. Hal ini dilakukan dengan membandingkan rincian pada pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur vendor untuk menentukan bahwa deskripsi harga, kuantitas, syarat, dan ongkos angkut yang ada dalam faktur vendor sudah benar. Nah, pada umumnya departemen utang usaha juga harus mempunyai persyaratan bahwa personel yang mencatat akuisisi tidak boleh memiliki akses ke kas, sekuritas, dan aset lainnya. Nah, dokumen dan catatan yang memadai, prosedur yang tepat untuk menyimpan catatan, dan pengecekan independen atas kinerja juga merupakan pengendalian yang penting dalam fungsi utang usaha. Selanjutnya, pengendalian yang terakhir atau yang keempat adalah otorisasi pembayaran, di mana pengendalian yang paling penting terhadap pengelolaan kas itu terdiri dari 3. Pertama adalah penandatanganan cek oleh individu yang memiliki wewenang yang tepat, pemisahan tanggung jawab untuk menandatangani cek dan melaksanakan fungsi utang usaha, dan pemeriksaan yang cermat atas dokumen pendukung oleh si penandatangan cek pada saat cek ditandatangani. Nah, itu merupakan beberapa pengendalian internal yang perlu dipertimbangkan oleh auditor. Selanjutnya adalah tahap ketiga dari gambar 18 strip 2, yaitu menentukan luas pengujian pengendalian atau determine extent of testing of control. Di sini setelah mengidentifikasi pengendalian internal, kunci dan defisiensi, auditor itu menilai resiko pengendalian. Jika ingin mengendalikan pengendalian untuk mendukung penilaian risiko pengendalian, pendahuluan di bawah maksimum. Auditor itu melaksanakan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif. Setelah efektivitas operasi pengendalian ditingkatkan dan didukung oleh pengujian pengendalian tambahan, auditor akan mampu mengurangi pengujian substantif. Selanjutnya adalah tahap keempat. Tahap keempat ini sebenarnya terdiri dari 2, yaitu yang pertama merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk akuisisi, dan yang kedua itu atas transaksi untuk pengeluaran kas. Nah, untuk penjelasan yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan transaksi untuk akuisisi. Nah, untuk pembahasan ini kalian bisa sambil melihat di tabel 18 strip 2 di buku Arens chapter 18. Nah, di sini kita bisa lihat poin yang pertama itu adalah akuisisi yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang diterima yang konsisten dengan kepentingan utama klien, atau di sini memakai prinsip keterjadian, di mana jika auditor yakin bahwa pengendalian sudah memadai untuk tujuan ini, pengujian atas transaksi yang tidak benar atau transaksi yang dicatat padahal sebenarnya itu tidak ada, itu resikonya dapat dikurangi secara drastis. Manipulasi transaksi itu bisa dikurangi resikonya.
Nah, selanjutnya beralih ke tabel 18 strip 2 yang ada di buku Arens itu, kita bisa lihat ada 3 instrumen yang terlibat di tabel tersebut, yaitu pengendalian internal kunci, pengujian pengendalian yang umum, dan pengujian substantif atas transaksi yang umum. Di sini ada banyak beberapa contohnya, cuman saya ngambil contoh untuk prinsip keterjadian, salah satu contohnya saja. Nah, untuk salah satu contoh prinsip keterjadian ini adalah di pengendalian internal kuncinya adalah permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur vendor dilampirkan pada voucher. Nah, untuk pengujian pengendalian yang umumnya itu adalah memeriksa dokumen dalam paket voucher untuk eksistensi. Sedangkan untuk pengujian substantif atas transaksi yang umumnya adalah mereview jurnal akuisisi, buku besar umum, dan file induk utang usaha untuk melihat jumlah yang besar atau tidak biasa. Nah, selanjutnya adalah poin yang kedua adalah akuisisi yang ada telah dicatat. Nah, di sini merupakan prinsip kelengkapan, di mana kelalaian untuk mencatat akuisisi barang dan jasa yang diterima akan mengurang sajikan saldo utang usaha atau mungkin bisa menghasilkan lebih saji laba bersih serta ekuitas pemilik. Nah, karena itulah auditor mempertimbangkan tujuan ini sebagai tujuan yang penting untuk diakuisisi. Nah, untuk contoh dari prinsip kelengkapan ini, dari pengendalian internal kuncinya yaitu pesanan pembelian telah dipranomori dan diperhitungkan. Untuk pengujian pengendalian yang umumnya adalah memeriksa urutan pesanan pembelian, dan untuk pengujian substantif atas transaksi yang umumnya adalah menelusuri dari file laporan penerimaan ke jurnal akuisisi. Lalu selanjutnya adalah poin yang ketiga, yaitu akuisisi telah dicatat secara akurat, atau di sini adalah prinsip keakuratan, di mana luas pengujian atas rincian saldo, akun neraca, dan beban itu tergantung pada evaluasi auditor atas keefektifan pengendalian internal terhadap keakuratan transaksi akuisisi yang telah dicatat. Nah, sebagai contohnya, jika auditor merasa yakin bahwa transaksi aset telah dicatat dengan benar dalam jurnal akuisisi, maka dapat diterima untuk memvouching lebih sedikit akuisisi periode berjalan selama pengujian atas rincian saldo ketimbang jika pengendaliannya tidak memadai. Nah, untuk prinsip keakuratan ini, contoh dari pengendalian internal kuncinya adalah perhitungan dan jumlahnya sudah diverifikasi secara internal. Untuk pengujian pengendalian periksa indikasi verifikasi internal, sedangkan pengujian substantif atas transaksi yang umumnya adalah membandingkan transaksi yang tercatat dalam jurnal akuisisi dengan faktur vendor, laporan penerimaan, dan dokumentasi pendukung lainnya. Lalu selanjutnya poin yang keempat adalah transaksi akuisisi. Akuisisi telah dicantumkan dengan benar dalam file induk persediaan dan utang usaha serta diikhtisarkan secara benar, atau di sini menggunakan prinsip posting dan pengikhtisaran. Contohnya dalam pengendalian internal kunci adalah isi file induk utang usaha telah diverifikasi secara internal. Sedangkan untuk pengujian pengendalian yang umum adalah memeriksa indikasi verifikasi internal. Dan pengujian substantif atas transaksi yang umumnya adalah menguji ketepatan klerikal dengan memvoting jurnal dan menelusuri posting ke buku besar umum serta file induk utang usaha dan persediaan. Lalu selanjutnya poin kelima adalah akuisisi telah diklasifikasikan dengan benar, atau di sini adalah prinsip klasifikasi, di mana pengujian atas rincian saldo setiap akun tertentu dapat dikurangi jika auditor yakin bahwa pengendalian internal itu sudah memadai untuk memberikan kepastian yang layak menyangkut klasifikasi yang benar dalam jurnal akuisisi. Meski beberapa tingkatan oleh pengendalian yang efektif terhadap klasifikasi, dua bidang yang paling terpengaruh adalah akuisisi periode berjalan atas aset tetap dan semua akun beban seperti reparasi dan pemeliharaan, utilitas, serta iklan. Lalu untuk contoh prinsip klasifikasi ini, dari pengendalian internal kuncinya adalah bagan akun yang memadai telah digunakan. Sedangkan untuk pengujian pengendalian yang umumnya adalah memeriksa prosedur manual dan bagan akun. Dan untuk pengujian substantif atas transaksi yang umumnya adalah membandingkan klasifikasi dengan bagan akun dengan merujuk ke faktur vendor. Lalu selanjutnya adalah poin ke-6 atau poin terakhir, yaitu transaksi akuisisi telah dicatat pada tanggal yang benar, atau di sini prinsip penetapan waktu. Contoh dari prinsip penetapan waktu ini dari pengendalian internal kuncinya adalah prosedur mengharuskan pencatatan transaksi setelah barang dan jasa diterima.
Sedangkan untuk pengujian pengendalian yang umum itu contohnya adalah memeriksa prosedur manual dan mengamati apakah ada faktur vendor yang belum tercatat. Lalu untuk pengujian substantif atas transaksi yang umum contohnya adalah membandingkan tanggal laporan penerimaan dan faktur vendor dengan tanggal pada jurnal akuisisi. Baik, jika tadi sudah membahas terkait merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atau transaksi untuk akuisisi, maka selanjutnya adalah pembahasan terkait dengan transaksi untuk pengeluaran kas. Nah, di buku Arens ini diasumsikan bahwa baik transaksi untuk pengeluaran kas maupun transaksi untuk akuisisi itu prosedur audit dan pengendaliannya sama. Jadi sebenarnya tidak ada yang berbeda terkait dengan transaksi untuk pengeluaran kas atau transaksi untuk akuisisi. Itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tapi mungkin saya akan menjelaskan sedikit lagi terkait dengan contoh perbedaan dari transaksi untuk pengeluaran kas dengan transaksi untuk akuisisi. Baik, yang pertama di sini adalah poin yang pertama yaitu prinsip keterjadian, di mana pengeluaran kas yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang benar-benar diterima. Di sini saya mengambil contoh yang pertama itu pengendalian internal kunci. Contohnya adalah terdapat pemisahan tugas yang memadai antara utang usaha dan penyimpanan cek yang ditandatangani atau otoritas untuk mengeluarkan dana secara elektronik. Sedangkan untuk pengujian pengendalian yang umumnya adalah membahas dengan personil dan mengamati aktivitas. Dan untuk pengujian substantif atau transaksi yang umum, contohnya adalah mereview jurnal pengeluaran kas, buku besar umum, dan file induk utang usaha atas jumlah yang besar atau tidak biasa. Lalu yang kedua atau prinsip yang kedua ini adalah kelengkapan. Transaksi pengeluaran kas yang ada telah dicatat atau prinsip kelengkapan. Nah, di sini contoh yang untuk pengendalian internnya adalah cek telah dipranomori dan diperhitungkan. Dan untuk pengujian pengendalian yang umumnya adalah memperhitungkan urutan cek. Dan untuk pengujian substantif atas transaksi yang umumnya contohnya adalah merekonsiliasi pengeluaran kas yang tercatat dengan pengeluaran kas pada laporan bank atau bukti pengeluaran kas. Lalu yang ketiga, transaksi pengeluaran kas yang dicatat sudah akurat atau prinsip keakuratan. Contoh untuk pengendalian internal kuncinya adalah perhitungan dan jumlah diverifikasi secara internal. Dan contoh pengujian pengendalian yang umumnya adalah memeriksa indikasi verifikasi internal. Dan untuk pengujian substantif atas transaksi yang umum contohnya adalah membandingkan cek yang dibatalkan atau catatan bank elektronik dengan jurnal akuisisi yang terkait dan ayat jurnal pengeluaran kas. Lalu yang keempat adalah transaksi pengeluaran kas telah dicantumkan dengan benar dalam file induk utang usaha dan diikhtisarkan secara benar, atau di sini prinsip posting. Dan untuk contoh pengendalian internal kuncinya adalah isi file induk utang usaha diverifikasi secara internal. Untuk contoh pengujian pengendalian yang umumnya adalah memeriksa indikasi verifikasi internal. Dan untuk pengujian substantif atau transaksi yang umum contohnya adalah menguji keakuratan klerikal dengan memfooting jurnal dan menelusuri posting ke buku besar umum serta file induk utang usaha. Lalu yang kelima adalah transaksi pengeluaran kas telah diklasifikasikan secara benar atau prinsip klasifikasi. Contoh untuk pengendalian internal kuncinya adalah bagan akun yang memadai digunakan. Terus untuk contoh pengujian pengendalian yang umumnya adalah memeriksa prosedur manual dan bagan akun. Dan untuk pengujian substantif atas transaksi yang umumnya contohnya adalah membandingkan klasifikasi dengan bagan akun dengan merujuk ke faktur vendor dan jurnal akuisisi. Lalu yang keenam atau yang terakhir adalah transaksi pengeluaran kas telah dicatat pada tanggal yang benar atau prinsip penetapan waktu. Contoh untuk pengendalian internal kuncinya adalah prosedur mengharuskan pencatatan transaksi sesegera mungkin setelah cek ditandatangani atau pengiriman secara elektronik untuk diproses oleh bank. Sedangkan untuk contoh pengujian pengendalian yang umumnya adalah memeriksa prosedur manual dan mengamati apakah terdapat yang belum tercatat. Dan untuk contoh pengujian substantif atas transaksi yang umumnya adalah membandingkan tanggal pada cek yang dibatalkan atau catatan bank elektronik dengan jurnal pengeluaran kas. Lalu tahap yang terakhir dari gambar 18-2 adalah sampling atribut untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, karena pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi itu penting bagi akuisisi dan pengeluaran kas, maka penggunaan sampling atribut itu merupakan hal yang sudah umum.
Nah, terdapat 3 perbedaan yang penting antara akuisisi dan pembayaran dibandingkan dengan siklus lainnya. Yang pertama itu, terdapat sejumlah besar akun yang terlibat dalam siklus ini, termasuk akun laporan laba rugi dan neraca. Nah, dalam hal ini meningkatkan potensi salah saji klasifikasi, yang memungkinkan beberapa akan mempengaruhi laba. Contohnya itu adalah misklasifikasi antara beban reparasi dan pemeliharaan serta aset tetap. Jadi beban reparasi dan pemeliharaan aset serta aset tetap ini agak mirip. Jadi ada resiko kemungkinan misklasifikasi antara dua akun tersebut. Nah, akibatnya auditor itu sering mengurangi tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi terutama untuk atribut klasifikasi. Nah, poin yang kedua atau perbedaan yang kedua itu adalah sudah lebih umum bagi transaksi dalam siklus ini itu menuntut pertimbangan yang lebih signifikan seperti biaya list dan konstruksi. Pertimbangan tersebut mengakibatkan meningkatnya kemungkinan salah saji. Akibatnya, auditor itu seringkali mengurangi tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi untuk atribut keakuratan. Dan untuk yang terakhir atau perbedaan terakhir ini adalah jumlah nilai uang setiap transaksi dalam siklus mencakup terang yang lebih luas. Akibatnya auditor itu seringkali memisahkan item-item yang bernilai besar dan tidak biasa serta mengujinya atas dasar 100%. Selanjutnya ada metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha. Semua transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran umumnya mengalir melalui utang usaha. Maka akun ini penting bagi audit atas siklus akuisisi dan pembayaran. Kewajiban akan dianggap utang usaha hanya jika total kewajiban itu diketahui dan terhutang pada tanggal neraca. Audit atas hutang lebih ditekankan pada asersi kelengkapan daripada asersi eksistensi atau kejadian. Alasannya adalah bahwa manajemen termotivasi untuk memanipulasi hutang, maka ia cenderung menetapkan hutang terlalu rendah agar dapat melaporkan posisi keuangan yang lebih menguntungkan atau dapat dikatakan utang usaha cenderung material bagi sebagian besar perusahaan. Maka auditor hampir selalu melaksanakan sejumlah pengujian atas rincian saldo. Terdapat 3 tahap dalam metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha. Tahap pertama yaitu ada mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi utang usaha. Terus ada menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren untuk utang usaha. Kemudian ada menilai risiko pengendalian untuk siklus akuisisi dan pembayaran. Yang tahap 2 ada merancang dan melaksanakan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran. Tahap 3 itu merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk utang usaha. Dan yang terakhir merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Di tahap pertama ada mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi utang usaha. Nah, di sini auditor harus memahami sifat perubahan sistem untuk mengidentifikasi apakah resiko bisnis klien dan pengendalian manajemen yang terkait mempengaruhi kemungkinan salah saji yang material dalam utang usaha. Kemudian, menetapkan materialitas kinerja dan menilai resiko inheren untuk utang usaha. Seperti halnya piutang usaha seringkali saldonya berjumlah besar dan terdiri dari sejumlah besar saldo vendor serta relatif mahal bila harus mengaudit semua akun tersebut. Nah, karena alasan itu, auditor umumnya menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi yang relatif tinggi untuk utang usaha. Dan auditor sering menilai resiko inheren pada tingkat sedang atau tinggi. Kemudian menilai resiko pengendalian untuk siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, setelah menetapkan materialitas kinerja dan risiko inheren, auditor menilai risiko pengendalian berdasarkan pemahaman terhadap pengendalian internal. Karena saat auditor memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pengendalian yang berhubungan dengan utang usaha, maka akan berpengaruh pada pengujian substantif. Nah, selanjutnya tahap 2 yaitu ada merancang dan melaksanakan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran.
Setelah menilai resiko pengendalian tadi, auditor merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi akuisisi dan pengeluaran kas. Pengujian substantif bergantung pada keefektifan relatif pengendalian internal yang berhubungan dengan utang usaha. Di tahap 3 ini ada merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk utang usaha. Penggunaan prosedur analitis digunakan untuk mengungkapkan salah saji utang usaha. Auditor harus membandingkan total beban tahun berjalan dengan tahun sebelumnya untuk mengungkapkan salah saji utang usaha serta akun beban. Karena salah saji akun beban biasanya juga menimbulkan salah saji yang sama pada utang usaha. Auditor juga mereview daftar utang usaha untuk melihat utang yang tidak biasa, non-vendor, dan utang berbunga untuk mengetahui klasifikasi salah saji pada kewajiban non-dagang. Kemudian auditor juga membandingkan utang usaha tahun sebelumnya dan melakukan perhitungan berbagai rasio seperti tingkat perputaran utang usaha, yaitu pembelian dibagi utang usaha, ataupun rasio utang usaha dengan utang lancar, yaitu saldo utang usaha dibagi utang lancar. Kemudian ada merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Tujuan audit atas utang usaha secara keseluruhan adalah untuk menentukan apakah saldo utang usaha telah dinyatakan secara wajar dan diungkapkan secara layak. Nah, nilai realisasi tidak dapat diterapkan pada kewajiban. Ketika memverifikasi saldo kewajiban, fokus utamanya pada kewajiban yang kurang saji atau dihilangkan, bukan lebih saji. Nah, di sini auditor memperhatikan kewajiban klien atas pembayaran kewajiban. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka dilakukan prosedur pengujian audit atas rincian saldo utang usaha. Untuk prosedur pengujian audit atas rincian saldo untuk utang usaha, pengujian yang dilakukan yang pertama itu pengujian kewajiban setelah periode. Karena menekankan pada kurang saji dalam akun kewajiban, pengujian kewajiban setelah periode merupakan hal penting bagi utang usaha. Hal ini dilakukan dengan mencari utang usaha yang belum tercatat. Klien memiliki kecenderungan untuk melakukan understatement utang usaha dengan cara tidak mencatat kewajiban klien pada tanggal neraca. Oleh karena itu, fokus auditor dalam pengujian substantif terhadap utang usaha adalah menemukan adanya unrecorded transaction yang berkaitan dengan utang usaha. Prosedur audit yang sama yang digunakan untuk mengungkapkan utang yang belum tercapai dapat diterapkan pada tujuan keakuratan. Berikut prosedur audit yang umum, yaitu yang pertama, auditor memeriksa dokumen pendukung menyangkut pengeluaran kas setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah pengeluaran kas dilakukan untuk kewajiban periode berjalan. Jika iya, auditor harus menelusuri ke neraca saldo utang usaha untuk memastikan pembayaran tersebut telah dilakukan. Kemudian memeriksa dokumentasi untuk tagihan yang tidak dibayar beberapa minggu setelah akhir tahun. Auditor melaksanakan prosedur ini dengan cara yang sama seperti prosedur sebelumnya dan untuk tujuan yang sama. Prosedur ini berbeda karena dilakukan untuk kewajiban yang belum dibayar mendekati akhir audit dan bukan untuk kewajiban yang telah dibayar. Selanjutnya, menelusuri laporan penerimaan yang diterbitkan sebelum akhir tahun ke faktur vendor terkait. Semua barang dagangan yang diterima sebelum akhir tahun periode akuntansi harus dimasukkan sebagai utang usaha. Dengan menelusuri laporan penerimaan yang dikeluarkan hingga akhir tahun ke faktur vendor dan memastikan bahwa laporan tersebut termasuk dalam utang usaha, maka auditor menguji kewajiban yang belum tercatat. Selanjutnya, menelusuri laporan vendor yang menunjukkan saldo yang jatuh tempo ke neraca saldo utang usaha. Selanjutnya, menelusuri laporan vendor yang menunjukkan saldo yang jatuh tempo ke neraca saldo utang usaha. Jika klien menyimpan file laporan vendor, auditor dapat menelusuri setiap laporan yang menunjukkan saldo jatuh tempo pada tanggal neraca ke daftar utang usaha untuk memastikan bahwa hal itu telah dimasukkan sebagai utang usaha. Nah, kemudian selanjutnya mengirim konfirmasi ke vendor tempat klien melakukan bisnis. Nah, auditor kadang-kadang menggunakan ini untuk menguji vendor yang dihapus dari daftar utang usaha, transaksi yang dihilangkan, dan saldo akun yang salah saji.
Mengirim konfirmasi ke vendor yang saldonya belum dicantumkan dalam daftar utang usaha adalah cara untuk mencari jumlah yang dihilangkan. Jenis konfirmasi ini biasa disebut konfirmasi saldo nol. Selanjutnya ada pengujian pisah batas atau cut-off test. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah transaksi yang dicatat beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal neraca termasuk dalam periode yang benar. 5 pengujian audit kewajiban setelah periode yang sudah dibahas tadi merupakan cut-off test untuk akuisisi, tetapi pengujian tersebut menekankan pada kurang saji. 3 prosedur utama juga dapat diterapkan untuk memeriksa dokumen pendukung sebagai pengujian atas lebih saji utang usaha. Kemudian hubungan cut-off dengan observasi fisik persediaan. Dalam menentukan apakah cut-off utang usaha sudah benar, pengujian cut-off harus dihubungkan dengan pengamatan fisik persediaan. Informasi cut-off untuk akuisisi harus diperoleh selama observasi fisik persediaan. Hal ini, auditor harus mereview prosedur di Departemen Penerimaan untuk menentukan bahwa semua persediaan yang diterima telah dihitung, dan auditor harus mencatat dalam dokumentasi audit nomor laporan penerimaan terakhir di mana persediaan dilibatkan dalam penghitungan fisik. Setelah tanggal penghitungan fisik, auditor kemudian harus menguji catatan akuntansi untuk cut-off. Auditor juga harus menelusuri nomor laporan penerimaan yang didokumentasikan sebelumnya ke catatan utang usaha untuk memverifikasi bahwa nomor tersebut dimasukkan atau dikecualikan dengan benar. Nah, dalam utang usaha, auditor harus membedakan antara perolehan persediaan atas FOB destination dan FOB origin. Untuk FOB destination, hak pemilik berpindah ke pembeli ketika persediaan diterima. Jadi hanya persediaan yang diterima pada atau sebelum tanggal neraca yang harus dimasukkan dalam persediaan dan hutang usaha pada akhir tahun. Ketika akuisisi atas FOB origin, perusahaan harus mencatat persediaan dan hutang usaha terkait pada periode berjalan jika pengiriman terjadi pada atau sebelum tanggal neraca. Dalam menentukan apakah persediaan telah diperoleh FOB destination atau origin, auditor melakukan pemeriksaan faktur vendor. Auditor harus memeriksa faktur untuk barang dagangan yang diterima segera setelah akhir tahun. Apabila tanggal pengiriman adalah pada atau sebelum tanggal neraca, persediaan dan hutang usaha yang terkait harus dicatat pada periode berjalan jika jumlahnya material. Nah, disimpulkan juga, auditor perlu memahami dengan baik dari 3 jenis bukti utama yang biasanya digunakan untuk memverifikasi utang usaha, yaitu faktur vendor, laporan vendor, dan surat konfirmasi. Auditor harus bisa membedakan antara faktur vendor dengan laporan vendor ketika memverifikasi jumlah yang terhutang kepada vendor. Auditor akan memperoleh bukti yang sangat andal mengenai setiap transaksi ketika memeriksa faktur vendor dan dokumen pendukung terkait seperti laporan penerimaan barang dan pesanan pembelian. Laporan vendor hanya mencantumkan total jumlah transaksi, harga, ongkos angkut, dan data lainnya tidak dicantumkan. Laporan vendor lebih unggul dalam memverifikasi utang usaha karena mencantumkan saldo akhir. Namun untuk menguji akuisisi dalam pengujian pengendalian dan substantif atas transaksi, faktur vendor lebih unggul dalam memverifikasi transaksi karena faktur menunjukkan rincian akuisisi. Auditor juga harus membedakan antara laporan vendor dan surat konfirmasi. Perbedaan penting antara laporan vendor dan konfirmasi utang usaha terletak pada sumber informasinya. Laporan vendor disiapkan oleh vendor atau pihak ketiga yang independen, tetapi berada di tangan klien ketika auditor memeriksanya. Hal ini memberikan klien kesempatan untuk mengubah laporan vendor atau menyimpang laporan tertentu dari auditor. Kemudian untuk surat konfirmasi, respon terhadap permintaan konfirmasi utang usaha pada umumnya harus dikirim langsung ke kantor akuntan publik oleh vendor. Respon tersebut menyediakan informasi yang sama seperti laporan vendor, tetapi lebih dapat diandalkan.
Ketika auditor memeriksa laporan vendor atau menerima konfirmasi, maka auditor merekonsiliasi laporan atau konfirmasi dengan daftar utang usaha. Perbedaan sering disebabkan oleh persediaan dan perjalanan, cek yang dikirim oleh klien tetapi tidak diterima oleh vendor pada tanggal laporan, dan keterlambatan dalam pemrosesan catatan akuntansi. Selanjutnya, audit working papers atau kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan adalah segala catatan yang dilakukan oleh auditor terkait prosedur audit, pengujian yang akan dilakukan, informasi yang akan diperoleh, dan juga kesimpulan yang dibuat sehubungan dengan audit. Kertas kerja pemeriksaan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, current audit file atau berkas audit tahun berjalan, yaitu berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan. Misalnya, neraca saldo, rekonsiliasi bank, rincian piutang, rincian persediaan, rincian liabilities, rincian biaya, dan lain-lain. Yang kedua, permanent audit file atau berkas audit permanen, yaitu berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk beberapa tahun. Misalnya, akta pendirian, buku dokumen akuntansi, kontrak-kontrak, dan notulen rapat. Jenis kertas kerja audit yang pertama, audit program atau program audit. Program audit adalah suatu daftar prosedur audit untuk semua audit unsur tertentu. Sedangkan prosedur audit adalah suatu instruksi yang rinci atau detail untuk mengumpulkan berbagai jenis bukti audit tertentu yang harus didapatkan pada saat tertentu dalam proses audit. Yang kedua, working trial balance. Working trial balance adalah suatu daftar yang berisikan berbagai saldo akun yang berasal dari buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya, kolom-kolom untuk penyesuaian, penggolongan kembali yang diusulkan auditor, dan berbagai saldo setelah koreksi auditor yang akan tampak dalam laporan keuangan audit. Yang ketiga, adjustment atau penyesuaian. Jurnal penyesuaian dipakai oleh auditor untuk melakukan koreksi atas catatan akuntansi klien yang salah. Yang keempat, top schedule atau schedule utama. Schedule utama adalah kertas kerja yang dipakai untuk melakukan peringkasan informasi yang dicatat di dalam schedule pendukung untuk berbagai akun yang berkaitan. Yang kelima, supporting schedule atau schedule pendukung, yaitu kertas kerja pendukung yang berguna untuk menguatkan informasi keuangan dan operasional yang dikumpulkannya. Selanjutnya, tujuan pembuatan kertas kerja audit. Yang pertama, mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan yang diauditnya. Kertas kerja audit bisa digunakan oleh pihak auditor agar bisa mendukung pendapat yang disampaikannya, dan juga sebagai bukti bahwa auditor harus sudah melakukan audit yang memadai. Yang kedua, memperkuat berbagai kesimpulan auditor dan kompetensi auditnya. Di masa depan, jika ditemukan ada pihak yang memerlukan penjelasan terkait kesimpulan ataupun pertimbangan yang dibuat oleh auditor dalam proses audit yang dilakukannya, maka pihak auditor bisa memeriksa kembali kertas kerja yang sebelumnya sudah dibuat di dalam auditnya. Yang ketiga, mengkoordinasi dan mengorganisasi seluruh proses audit. Kegiatan audit yang dilakukan oleh seorang auditor ini terdiri dari suatu proses ataupun tahapan audit yang dilakukan dalam berbagai tempat, waktu, dan juga pelaksanaannya. Seluruh proses ini akan mampu menghasilkan berbagai jenis bukti yang nantinya akan membentuk kertas kerja audit. Dengan memakai kertas kerja, setiap pengkoordinasian dan juga pengorganisasian pada setiap tahapan atau proses audit bisa dilakukan dengan baik. Yang keempat, memberikan dasar dalam audit selanjutnya. Dalam melakukan proses audit yang berulang kali dengan klien yang sama dan juga dalam periode akuntansi yang berbeda, tentunya seorang auditor membutuhkan dasar dalam audit selanjutnya, berupa data ataupun informasi terkait sifat usaha dari kliennya, catatan, dan juga sistem akuntansi dari klien yang menjadi dasar dalam audit selanjutnya. Sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan terkait audit siklus pengeluaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.